Halo sobat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan merangkum salah satu film yang berjudul The Beekeeper tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang peternak lebah yang terjebak dalam konflik panjang gara-gara sarang lebahnya dihancurkan oleh seseorang yang tidak tahu latar belakang lawannya. Bagaimana si tukang lebah membalas dendam atas kehancuran lebahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja siapkan apa? Tentu saja siapkan posisi Kopai dan Utbray kalian. Selamat menonton dan welcome to Sobat Udut. Kisah akan berfokus pada seorang beekeeper atau tukang pemelihara lebah yang bernama Adam Clay. Dia terlihat sedang merawat lebah-lebah ternakannya di sebuah rumah seorang ibu-ibu bernama Nyonya Parker. Diketahui Adam menyewa gudang milik Nyonya Parker yang dijadikan sebagai tempat usahanya beternak lebah madu. Ketika Adam sedang sibuk dengan pekerjaannya, kita akan melihat Nyonya Parker sedang sibuk dengan laptopnya. Dan saat itu juga muncul peringatan yang memberitahukan jika laptopnya terkena virus. Tertera pula nomor telepon yang bisa dihubungi. Sehingga beliau yang gaptek pun dengan polosnya menghubungi nomor telepon tersebut berharap mendapat solusi atas permasalahan ini. Dan ya, sudah jelas ini adalah tindakan kejahatan yang biasa disebut dengan istilah phishing, yang bertujuan untuk mengambil data identitas pribadi milik korbannya, yang dalam hal ini adalah Nyonya Parker. Dan setelah data didapatkan, pelaku akan langsung menguras habis isi rekeningnya. My computer's going crazy. Totally normal. Just do not touch your keyboard. Ternyata tersangka dalam kasus ini bukanlah perorangan, melainkan sebuah perusahaan besar yang dikelola oleh seorang manajer bernama Garnet, yang bisa dengan mudahnya mengelabui Nyonya Parker dan berhasil menggasak seluruh uang tabungan di dalam akun rekeningnya. Okay. Kembali ke Adam yang sedang mempacking madu-madu hasil ternaknya. Ia mengambil satu botol madu dan berniat untuk memberikannya kepada Nyonya Parker. Dan setibanya Adam di sana, Don't move. ya, Nyonya Parker ditemukan sudah tewas akibat bundir. Sementara putrinya yang bernama Verona mengira jika Parker lah pelakunya. Sehingga ia pun segera dibawa oleh pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. She committed suicide. You can't be serious. That woman loved life more than anybody I know. Satu malam penuh Adam harus berada di dalam jeruji besi sebelum akhirnya ia dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Verona yang sudah salah paham pun menemui Adam di gudangnya untuk meminta maaf atas kekeliruan ini. Verona kebetulan adalah seorang agen FBI yang sudah terkoordinasi dengan divisi terkait hingga didapatkan informasi mengenai para pelaku yang ternyata sudah beroperasi sejak 2 tahun yang lalu dan sampai saat ini belum berhasil ditangkap akibat minimnya petunjuk yang didapatkan. She got scammed. Somebody emptied out all her accounts. Help me God, I'm gonna get these motherfuckers who did this. Karena tidak terima atas kematian Nyonya Parker yang selama ini ia anggap sebagai ibunya sendiri, Adam langsung mengambil ponsel yang ia sembunyikan di dalam salah satu sarang lebahnya dan langsung menghubungi divisi terkait untuk menanyakan alamat lengkap para pelaku penipu online ini, sehingga bisa disimpulkan jika Adam adalah mantan agen khusus yang pernah bekerja di salah satu divisi rahasia milik pemerintah. What are you doing? Favor. What kind of favor? Dang, this one kicked my butt. They're routing all over the world. Tanpa buang waktu, Adam langsung meluncur ke alamat yang dimaksud sambil menenteng 2 jerigen bensin. Adam dengan terang-terangan akan membakar habis gedung ini, sehingga apabila kedua penjaga tetap menghalanginya, maka rasakan sendiri akibatnya. Setibanya di dalam, Adam langsung menyuruh semua karyawan untuk keluar. Tapi dengan songongnya, mereka malah menertawakannya sehingga Adam terpaksa harus menunjukkan keseriusannya dengan menghajar satu karyawan dan menyiram semua komputer dengan bensin yang dibawanya.
Tak lama muncullah Garnet sang manajer yang membawa lebih banyak penjaga sehingga Adam lagi-lagi dipaksa untuk sedikit berkeringat dengan menghajar mereka semua sekaligus meledakkan gedung ini sampai luluh lantah. Melihat gedungnya hancur, Garnet pun langsung menghubungi atasannya yang ternyata masih sangat muda. Dia bernama Derek, yang merupakan anak orang kaya yang diam-diam menjalankan misi haram dunia maya. Yang ketika mendengar salah satu tempat usahanya hancur, Derek segera menemui orang percayaan ibunya yang punya peran penting di pemerintahan. Ia bernama Wallace, untuk mencarikan nama dan alamat pelaku yang sudah meledakkan gedung usahanya. Dikarenakan Derek terlalu sering membuat masalah, Wallace pun malas untuk membantunya kali ini, sehingga Derek pun kembali menghubungi Garnet dan menyuruhnya untuk melacak satu persatu korban. Barangkali pelakunya adalah salah satu dari mereka. Like, what if I find this guy? Then what? You get a wrecking crew together and you go Goodfellas on. I mean, come on. Saat itu juga Garnet pun membawa 3 preman sewaan untuk melacak satu persatu alamat rumah korbannya, di mana Garnet yang sempat bertemu Adam secara langsung pun langsung sadar jika pemelihara lebah yang dilihatnya saat itu adalah orang yang mereka cari. Sebelum menyusul Adam ke gudang, Garnet pun menyuruh 3 anak buahnya untuk menembaki sarang lebah milik Adam, dan semakin memuncaklah kemarahan Adam karena ia kehilangan satu-satunya hiburan yang ia miliki. Setibanya di gudang, mereka lagi-lagi bertindak bodoh dan ceroboh dengan menghancurkan semua botol yang ada di sana. Sehingga ketika Adam menyadari hal itu, maka bersiap-siaplah mereka akan menanggung akibatnya. Sungguh betapa menyesalnya Garnet saat menyadari jika dirinya sudah macam-macam dengan orang yang salah. Jari tangan kanannya habis terpotong dan sengaja dibiarkan hidup agar bisa menjadi pesan ancaman untuk atasannya, yaitu Derek. Tepat saat jembatan sedang dinaikkan, Garnet pun memberhentikan mobilnya, di mana momen itu ia manfaatkan untuk menghubungi Derek untuk melaporkan kegagalannya. Namun kemudian... ya, muncullah Adam yang langsung mengikat tubuh Garnet dengan tali yang terhubung dengan mobilnya. Sehingga ketika mobil itu jatuh ke bawah jembatan, Garnet pun ikut terbawa dan... Saat itu juga Adam mengambil ponsel Garnet yang masih terhubung dengan Derek. Sebagai anak orang kaya yang punya jabatan dan kekuasaan, Derek dengan sombongnya mengatakan bahwa Adam sudah macam-macam dengan orang yang salah. Derek dengan sombongnya mengatakan jika dirinya adalah orang yang tidak bisa tersentuh dan mengancam akan segera menghabisi Adam terlebih dahulu. Dan disinilah awal dari keganasan si beekeeper atau si peternak lebah akan dimulai. Now I'm gonna burn you down. Because you don't burn me down, I burn you down. You understand me? Beralih ke Verona yang sedang menyelidiki kasus peledakan gedung. Tak lama ia mendapat kabar jika rumah ibunya terbakar disertai dengan penemuan 3 jasad preman. Hingga akhirnya Verona sadar jika kasus ini ada hubungannya dengan Adam Clay, si peternak lebah yang menyewa gudang ibunya. Apparently your mother's house is on fire too, and some other shit. Let's go. What? Derek sendiri terlihat sedang mengadu kepada Wallace untuk melacak orang yang sudah mengobrak-abrik kerajaan bisnisnya. Di mana Wallace yang dulunya pernah menjadi pimpinan utama CIA pun langsung menghubungi kenalannya di CIA saat ini untuk melacak siapa si Adam Clay ini sebenarnya. I don't know. You've done something. You've disturbed the beekeeper. Akhirnya terkuaklah jika pemerintah Amerika Serikat punya sebuah program khusus yang dinamai dengan Beekeeper, yaitu program yang dibentuk untuk menjalankan misi rahasia termasuk eksekusi massal. Agen yang direkrut pun bukan orang yang sembarangan karena harus punya skill di atas rata-rata prajurit biasa. Dan Adam Clay adalah salah satu mantan agen Beekeeper terbaik yang sudah lama pensiun dan dikenal sangat amat mematikan yang tidak pernah gagal dalam setiap misinya. What? Dikarenakan ibunya Derek sudah mempercayakan Derek kepada Wallace untuk dilindungi, Wallace pun meminta si pimpinan CIA untuk mengirimkan agen Beekeeper lain untuk memburu Adam Clay bagaimanapun caranya, mengingat Adam Clay bukan pria sembarangan.
Kembali ke Adam yang sedang mengisi bensin di sebuah pom, di mana seorang agen beekeeper pun tiba-tiba muncul dari belakang dan Adam berhasil menumbangkan si agen ini, di mana Adam juga memotong salah satu jarinya untuk ia gunakan untuk mengakses fingerprint agar bisa membuka pintu tempat tinggal rahasianya. Pemimpin CIA pun langsung melaporkan kegagalan ini kepada Wallace. Mendengar kegagalan demi kegagalan yang terjadi, divisi Beekeeper akhirnya angkat tangan untuk memburu Adam. Mereka memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan ini, sehingga kini Wallace sendirilah yang harus melindungi Derek tanpa bantuan dari siapapun. Maka dari itu, Wallace pun langsung mengumpulkan para agen CIA terbaik yang pernah bekerja untuknya. Mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik di bidangnya, sehingga Wallace menaruh harapan besar kepada mereka semua untuk bisa melindungi Derek. Enough of you, then maybe you just might, in fact, be able to kill him. Kembali ke Adam yang sudah sampai di kediaman milik agen Beekeeper yang sudah dihabisinya. Menggunakan potongan jarinya, Adam berhasil masuk ke dalam dan mulai mengumpulkan informasi terkait lokasi cabang perusahaan Derek yang lain. Verona sendiri terlihat sedang berada di markas pusat FBI. Ia menduga jika target Adam selanjutnya adalah gedung perusahaan yang sama seperti yang sudah Adam ledakan sebelumnya, sehingga pimpinan FBI pun akan mengerahkan beberapa pasukan khusus untuk melindungi gedung tersebut. Saat pasukan FBI akan masuk itulah mereka dijegat oleh pasukan CIA yang sudah lebih dulu berada di sana, yang tentunya ini adalah atas perintah dari Wallace. FBI diminta untuk keluar, jaga di luar saja dan serahkan urusan di dalam kepada CIA. Lalu, apakah dua organisasi intelijen ini bisa menangkap dan menghabisi sang Beekeeper? Di dalam, kita akan melihat seorang manajer yang sedang memberi arahan kepada karyawannya sebelum akhirnya CIA masuk dan menyuruh mereka untuk pulang demi keselamatan mereka sendiri. Bukannya langsung keluar, manajer malah menyuruh ketua CIA untuk bicara langsung kepada Derek, yang entah anak siapa sebenarnya si Derek ini. Tapi ketua CIA benar-benar tidak berdaya saat Derek menyuruhnya untuk jangan mengusir karyawannya, cukup lindungi saja. So maybe you just do your fucking job and don't tell me how to do mine, please. We got it. Copy that. Beralih di luar gedung tepat saat pasukan CIA sedang membagi tugas satu sama lain, di mana saat itu Adam justru dengan terang-terangan ikut nimbrung dan menghajar mereka semua sekaligus. Adam langsung masuk ke dalam dan bersembunyi di antara para karyawan. Sebelum akhirnya CIA menyadari keberadaannya dan menembakinya secara membabi buta. Dengan kecerdasannya, Adam pun bersembunyi tepat di atas lift. Ia sengaja memancing pasukan CIA masuk ke sana. Dan setelah semua CIA tumbang, Adam pun kembali ke dalam untuk menginterogasi si manajer tentang siapa bosnya dan di mana ia tinggal. Yang alangkah terkejutnya Adam termasuk saya saat baru menyadari jika Derek adalah anak ibu Presiden Amerika Serikat yang baru dilantik tahun ini. Sehingga akan sangat menjadi viral sekali apabila kasus ini sampai ke telinga netizen. Karena Verona dan pasukan FBI masuk, Adam pun segera pergi meninggalkan lokasi tersebut, di mana Verona juga sama-sama terkejut saat melihat foto Derek ada di laptop si manajer dan mengetahui jika Dereklah pemilik dari perusahaan abal-abal ini. Setelah dilakukan penyelidikan, Verona akhirnya menemukan beberapa fakta unik mengejutkan lain dari perusahaan abal-abal ini, yang ternyata seluruh pendapatan dari perusahaan tersebut sempat digunakan untuk modal kampanye ibu presiden. Dengan kata lain, orang nomor satu di Amerika Serikat mendapatkan jabatannya saat ini dengan cara menghabisi uang rakyat dan membobol uang rakyat kecil, dan Derek hanya seorang anak ingusan yang ditunjuk untuk mengelola bisnis haramnya. Dikarenakan ini menyangkut kenegaraan, sang atasan pun menyuruh Verona untuk tetap tutup mulut dan fokus saja pada pekerjaannya. Biarkan beliau yang akan menyelidiki sendiri kebenaran atas tuduhan serius tersebut. Adam Clay's next victim is Derek Danforth's mother.
President Danforth, sir. Beralih ke kediaman ibu presiden, terlihat para penjaga pun disiagakan untuk melindungi Derek dari Adam. Bahkan Verona sebagai agen FBI pun diturunkan untuk menjaga jalannya acara kepresidenan, di mana Wallace sampai-sampai menyewa tentara bayaran yang diketuai oleh seorang bernama Lazarus demi untuk menjaga Derek tetap aman. Disinilah kita diperlihatkan dengan kecerdasan dan pengalaman seorang Adam sebagai beekeeper. Ia menyamar menjadi salah satu penjaga dan berhasil memasuki kediaman presiden. Lantas, ia pun mengganti pakaiannya dan menyamar kembali menjadi salah satu tamu di acara tersebut. Derek sendiri terlihat sedang bersama ibunya yang tengah ditatangi oleh atasan Verona terkait tuduhan dana kampanye yang berasal dari bisnis haram anaknya. Ternyata, ibu presiden sendiri pun tidak tahu menahu tentang bisnis haram yang dijalankan oleh anaknya. Si Derek ini diam-diam menjalankan bisnis tersebut tanpa sepengetahuan sang ibu, sehingga makin runyamlah masalah ini. Terlebih lagi, atasan Verona ada di sana mendengarkan setiap ucapan yang keluar dari mulut keduanya, sehingga dengan sangat nekat, Derek pun mengambil sebuah pistol dan menembak atasan Verona hingga tewas saat itu juga. That's fucking real right there. Kembali ke Adam yang terlihat berbaur dengan para tamu. Ia dengan sengaja menunjukkan dirinya kepada si Verona, sehingga semua penjaga termasuk tentara bayaran pun dikerahkan keluar untuk melumpuhkan si Adam ini. Adam berlagak seperti akan menyerahkan diri. Tanpa semua orang sadari, di tangannya terdapat remote kecil yang merupakan pemicu dari bom yang sebelumnya ia tempatkan di salah satu mobil. Sehingga ketika waktunya sudah tepat, Adam pun langsung menekan tombol tersebut dan... Setelah melumpuhkan semua tentara bayaran, Adam pun menaiki gedung menuju lantai tempat Derek berada. Ia lagi-lagi harus mengeluarkan sedikit keringat saat semua penjaga termasuk pas pampres menghadangnya, sehingga inilah yang terjadi. Tak disangka Lazarus sang ketua tentara bayaran pun ternyata masih hidup dan mengajak Adam berduel. Tentu saja Adam meladeninya dengan senang hati. Selesai dengan Lazarus, Adam pun dihampiri oleh Wallace yang membujuknya untuk pikir ulang kembali niat balas dendammu. Namun hal itu sama sekali tidak mengurungkan niat Adam yang tetap mendobrak masuk ruangan tempat Derek bersembunyi. Entah apa yang dipikirkan oleh si Derek ini, ia menjadikan ibunya sendiri sebagai sandera. Adam pun tak bisa berbuat apa-apa. Setelah Verona dan rekannya masuk ke sana yang ketika Derek berniat untuk benar-benar menembak kepala ibunya sendiri, tiba-tiba... Sadar jika apa yang Adam lakukan sudah benar, Verona pun membiarkan Adam melarikan diri. Dan setelah semuanya selesai, Adam pun segera mengambil perlengkapannya dan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Film pun selesai. Kami dari tim Sobat Udut mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat beristirahat dan kami ucapkan terima kasih.